Man ahabbahullah, siapa orang yang dicintai Allah, mudahan kita dicintai Allah. Wa arada bihi khaira, dan Allah inginkan orang tersebut kebaikan. Apa tandanya? Orang yang dicintai Allah, orang yang diinginkan dengannya kebaikan, yassarahu li fi'lil khair sya'a am aba. Mau tidak mau, secara otomatis Allah mudahkan dia melakukan kebaikan, meskipun dia berada di lingkungan orang yang minoritas melakukan kebaikan. Sekali lagi diulang biar paham. Man ahabbahullah, siapa orang yang dicintai Allah, wa arada bihi khaira, dan Allah menginginkan orang tersebut kebaikan, yassarahu li fi'lil khair sya'a am aba. Mau tidak mau, secara otomatis Allah mudahkan orang itu melakukan kebaikan, meskipun dia berada di tempat minoritas orang yang ada di sana melakukan kebaikan. Mayoritasnya orang-orang yang berpaling dari kebaikan, akan tetapi kalau dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berubah. Apapun yang ada di sekitarnya, huwa, dia sama seperti dia. Sebaliknya, waman abghadahullah, siapa orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, wa arada bihi syarra, dan Allah menginginkan keburukan bagi orang tersebut, bukan hanya keburukan dunia namun kebinasaan di negeri akhirat, maka yassarahu li fi'li syarr sya'a am aba. Allah mudahkan dia, mau tidak mau Allah mudahkan melakukan sebuah kejahatan, meskipun dia berada di di mayoritas orang-orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah, dia tinggal udah diberikan nikmat oleh Allah, tinggal di tempat-tempat mayoritas orang melakukan kebaikan, namun ketika orang tersebut dibenci oleh Allah, tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, berat melakukan ketaatan dan ringan serta mudah melakukan sebuah kejahatan dan keburukan. Dari karenanya introspeksi diri kita. Bagaimana kita dengan kebaikan? Rajab bakal meninggalkan kita. Tinggal 3 malam, 2 malam lagi Rajab bakal berlalu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab. Cari keberkahan di bulan Rajab. Di mana kita cari keberkahannya? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Cari keberkahan di bulan Rajab dengan menanyakan bagaimana hubungan kita dengan kewajiban yang Allah wajibkan, terutama sholat 5 waktu. Bagaimana kita kerjakan? Sedangkan kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara tuh sholat 5 waktu. Dan dari sholat 5 waktu Allah sembunyikan ada satu sholat yang istimewa yang disebut dalam Al-Quran setelah hafidhu ala salah was salatil wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga tuh sholat 5 waktu yang Allah wajibkan dari zuhur sampai subuh. Tapi dari 5 waktu tersebut Allah ulang lagi, hafidhu ala salawati was salatil wusta, dan salat al-wusta itu mempunyai keistimewaan. Allah sembunyikan salatul wusta dari salat 5 waktu sebagaimana Allah sembunyikan Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Jaga, cari keberkahan bulan Rajab dengan kita tanyakan bagaimana kita dengan kewajiban yang Allah wajibkan di dalam diri kita, terutama salat 5 waktu. Bagaimana kita lakukan? Apakah dengan berjamaah? Apakah kita ketemu takbir pertama setelah imam, takbiratul ihram pertama setelah imam? Cari keberkahan di bulan Rajab dengan kita menanyakan bagaimana kualitas sholat kita, khusyuknya sholat kita. Cari keberkahan di bulan Rajab dengan kita menanyakan bagaimana kabar kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan kalamullah yang merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW. Tanyakan keberkahan di bulan Rajab, apakah kita dapatkan dengan bagaimana hubungan kita dengan zikir, bagaimana hubungan kita dengan solawat, bagaimana hubungan kita dengan rawatib, bagaimana hubungan kita dengan sholat duha, bagaimana hubungan kita dengan witir, bagaimana kita dengan syariah yang
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang diberikan keberkahan di bulan Rajab, dia tidak akan pernah rela membiarkan dirinya dalam kemaksiatan. Dia tidak akan pernah rela membiarkan dirinya dalam kelalaian. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dalam kehinaan. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dari malam ke malam, malam ke malam, sampai pada titik kita malam 27 Rajab. Bagaimana malam hari ini keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang telah silam. Allah, mudahan kita dapat syafaat beliau insyaallah. Maka dari karenanya, yuk jadikan ikutan kita Nabi Muhammad, jadikan uswah kita Nabi Muhammad, jadikan gudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu derajatnya tergantung siapa yang dia ikuti. Seseorang itu kedudukannya di sisi Allah tergantung siapa yang dia tiru, siapa yang dia cintai. Kalau orang yang dia cintai, kalau orang yang dia ikuti adalah orang yang mulia, maka dia mulia di sisi Allah. Apabila yang dia cintai, apabila yang dia ikuti adalah orang yang hina, maka seperti itulah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan Nabi Muhammad kepada anak dan istri kita. Kenalkan Nabi Muhammad, hidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga kita. Sungguh orang yang menghidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarganya, maka keluarganya akan diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Setiap orang yang menghidupkan Nabi Muhammad di dalam dirinya, di tengah-tengah keluarganya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiat. Tutup bulan Rajab yang sisa beberapa malam ini dengan kebaikan.